Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Istana Pengangguran, guys. Nah, Istana Pengangguran itu otomatis yang tersirat di dalam benak para netizen, mungkin di sini banyak orang pengangguran. Bukan, guys, ya. Jadi ini di belakang saya ini ada ratusan varian anggur, ya. Nah, ratusan varian anggur dari berbagai negara yang ada di sini, ya. Ini salah satu wisata Riverside yang di Pakis Kembar, ya, jadi di sebelahnya sungai, ya, sebelahnya sungai, jadi timur sungai. Kami ini tadi barusan menjajaki, ya, beberapa sponsor, ya, terkait dengan rencana lomba joget kreatif Bantengan. Jadi intinya begini, guys, ya, memang pentingnya, ya, bahasa atau ilmu, ya, berkomunikasi, ya, itu menurut saya penting sekali, kita harus punya itu. Sehingga bagaimana di saat kita berkomunikasi dengan siapa saja, di saat kita punya kemampuan di bidang komunikasi, ya, itu insya Allah nyambung, ya, insya Allah nyambung. Tadi saya sudah mendatangi beberapa pengusaha, ya, yang intinya kami menawarkan sebuah peluang, ya, dengan adanya lomba joget kreatif Bantengan ini yang sekarang lagi viral ini, ya. Kalau kita bicara Bantengan ini, pastinya ini kan menjadi sebuah potensi, ya, bagi pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan pengenalan produknya, ya, atau mempromosikan produknya, ya. Ini menjadi sebuah peluang. Nah, dari situlah di saat kita bisa mengkomunikasikan tentang rencana kegiatan yang mau kita lakukan, ya, kepada para pelaku usaha tadi, ya, insya Allah itu responnya bagus. Jadi kita bisa sampaikan kepada calon sponsorship, ya, tentang bentuk kegiatan, ya, tempat kegiatan, ya, terus pra kegiatan. Maksudnya apa? Kita sampaikan, ya. Jadi kegiatan lomba jogetnya itu bulan November, ya. Tempatnya di lapangan Serbaguna, gedung Serbaguna yang ada di Sumber Keradenan, ya. Bentuk kegiatannya apa saja? Ada basar, ada senam, terus lomba joget kreatifnya, ya. Dari sini kita jelaskan juga, misalkan rapat yang sudah dihadiri panitia, ya, panitia penyelenggara terkait lomba. Kan sekarang ini sudah zaman-zaman IT, ya, jadi kita harus bisa menyiasati lah, ya. Jadi tidak harus menunggu misalkan proposal jadi, ya. Sepanjang bentuk kegiatannya dan jadwalnya dan rapat-rapatnya itu sudah kita dokumentasikan, ya, itu kan bisa kita tunjukkan. Ini Pak, tadi malam baru kita adakan rapat, ya. Ini bentuk kegiatannya, ada kesepakatan seperti ini. Makanya kami ingin menawarkan kepada Bapak, mungkin Bapak tertarik untuk bergabung sebagai sponsorship di kegiatan saya, ya. Mau menjadi sponsor utama atau misalkan menjadi mitra, ya, atau misalkan hanya sponsorship aja, nah, itu sudah ada nanti Pak spesifikasinya, ketentuannya, ya. Jadi di saat berkontribusi yang seperti ini itu nanti berapa, itu nanti akan kami perjelas dengan adanya proposal. Yang jelas dari kegiatan saya ini kira-kira Bapak tertarik enggak? Biasanya kan yang kita temui ini kan memang bukan ownernya, ya, bukan ownernya. Tapi kalau kita sudah bisa menyampaikan apa maksud dan tujuan tadi, ya, kita minta kontak person, ya, kita minta kontak person. Nanti kita infokan, Mas, bentuk kegiatannya antara lain seperti ini, ya. Nanti untuk proposal menyusul, ya, saya kirim berupa file, ya. Karena rapatnya masih tadi malam, saya masih belum bisa
menyampaikan filenya. Untuk itu saya minta kontak personnya. Nah dari situ pasti dikasih deh ya, kontak person pasti dikasih. Nah di saat kita cara menyampaikannya itu misalkan nggak jelas, ya mungkin kalaupun dia bukan ownernya, ya dia hanya pegawai misalkan, mungkin nggak respect. Nah disinilah ya kita perlunya mempelajari bagaimana kita membangun komunikasi yang baik ya. Nah, jadi ilmu komunikasi itu sangat penting sekali. Nah, dengan adanya komunikasi yang mumpuni gampangannya, kita insya Allah komunikasi dengan siapa saja akan nyambung ya. Jadi jangan berpikiran, waduh Pak saya itu orangnya nggak bisa ngomong, saya itu orangnya pemalu atau orangnya begini-begini. Jangan begitu ya. Intinya kita sudah diberikan panca indera yang normal ini, kita tuh heboh, kita tuh hebat gitu loh. Jangan sampai ada kekurangan atau apa, jangan ya. Jadi semua itu harus kita awali dengan ada kemauan ya. Nah, di saat ada kemauan ya, pasti yang kamu inginkan itu step by step itu akan terwujud, akan tercapai. Tapi kalau misalkan kamu punya kemauan, punya keinginan dan sebagainya, terus nggak pernah kamu mencoba ya untuk mengawali mewujudkan sebuah kemauan atau keinginan tadi ya akhirnya hanya menjadi sampah di otak kita. Kita punya ide gagasan segala macam, tapi nggak segera dituangkan, nggak segera dilaksanakan, jadi sampah. Nah, untuk itu kami mengajak teman-teman ya, utamanya yang berada di dalam kepanitiaan ya. Di saat kita melaksanakan kegiatan seperti ini pengalaman luar biasa ya. Di saat kita bisa mengambil peluangnya, pengalaman yang luar biasa itu maksudnya apa? Kita jangan di saat melakukan kegiatan seperti ini sebagai panitia terus misalkan hanya sebagai panitia yang yes man, atau misalkan asal menyelesaikan tupoksi yang dibebankan. Jangan seperti itu ya. Jadi gamanya kita harus pandai-pandai ya. Jadi melaksanakan satu event itu tahapannya harus bagaimana, persiapannya ya, terus ada faktor-faktor yang lain lah, faktor pendukung, mungkin faktor perizinan, mungkin lokasi, mungkin kita menyikapi sekarang kondisi sekarang ini yang tepat, misalkan bentuk kegiatannya apa. Dari situ kita harus berpikir ke sana ya. Di saat yang sekarang lagi viral itu adalah bantengan ya, atau kuda lumping. Nah, bagaimana kita berkreasi ya dalam kondisi yang viral ini, kita bisa masuk di dalamnya ya. Mungkin lomba selfie bantengan, mungkin lomba selfie kuda lumping ya. Yang kami mau laksanakan ini kan lomba joget kreatif ya, lomba joget kreatif kuda lumping. Jadi ketentuan peserta jumlahnya 10 orang ya. Terus untuk persyaratannya sebagai peserta tadi minimal harus bawa 1 banteng ya, bawa 1 banteng ya, dan tidak boleh kalap ya, dan melakukan pendaftaran 50.000 ya. Nanti ada technical meeting ya. Hadiahnya itu masing-masing 1,5 juta untuk jawara cowok, jawara cewek, juara anak-anak 1,5 juta semua. Nanti ada juara umum ya. Juara umum tadi gamanya masih kita berikan kesempatan dari ketiga jawara tadi, yang terbaik itu yang mana ya, dari 3 jawara tadi. Jadi setiap peserta berkesempatan mendapatkan dua
ya dua lomba ya, dua kejuaraan ya, sebagai jawara, terus sebagai juara umum. Nah, nanti juga mendapatkan trofi ya atau piala dari kepala desa Sumber Keradenan. Nah, dan masing-masing peserta nanti mendapatkan sertifikat. Nah, dari kegiatan inilah ya yang kita berusaha mengkomunikasikan kepada para pelaku usaha yang mungkin tertarik untuk bergabung ya. Nah, kita tawarkan ya. Nah, jadi jangan ada rasa malu atau rasa begini segala macam. Nah, jadi dengan keterbatasan seperti ini kita harus lakukan, kita harus coba, kita harus berani, kita harus melangkah. Kalau nggak begitu, kapan? Makanya saya sangat respect dengan visi misinya kepala desa kita ya, kepala desa Sumber Keradenan ya. Jadi maju melangkah membangun desa ya. Maju melangkah membangun desa ini gampangannya, di saat punya ide, punya gagasan itu segera upayakan untuk segera mewujudkan, langsung memulai, mengawali ya, memprogramkan. Jadi hanya jangan angan-angan aja. Makanya di saat saya melontarkan ide gagasan kepada kepala desa, bagaimana Pak Igi kalau misalkan kita adakan lomba joget kreatif bantengan, itu beliaunya langsung respon ya. Gamanya langsung respon, udah gitu kita adakan rapat-rapat, akhirnya beliaunya setuju banget untuk pelaksanaannya. Ya mungkin itu guys ya, ini pembelajaran bagi teman-teman ya yang melakukan satu kegiatan atau melakukan event ya. Pentingnya ya kita membangun komunikasi ya, itu harus berproses dengan pengalaman. Nah, di saat kita berkomunikasi jangan takut disalahin ya, terus jangan merasa pinter ya, jangan menggurui ya, bagaimana kita juga punya etika segala macam ya, sehingga kita menjadi tamu yang menyenangkan. Ya mungkin itu sekilas info ya, motivasi kami dari Istana Anggur Riverside Pakis Kembar ya. Anda bisa berkunjung ke sini ya. Di sini menyediakan berbagai bibit ratusan varian dari berbagai negara. Insya Allah nanti di sebelah itu kalau sudah jadi ada wisata petik anggurnya. Nah, di sini juga sudah ada kafe-kafenya ya, yang siap untuk nongkrong. Nah, juga rupanya di sini juga ada paket-paket. Di saat misalkan ada rombongan ya berkunjung ke Istana Anggur ini, pastinya melalui reservasi dulu ya, pesan dulu. Ya mungkin menu-menu yang mau dipesan apa. Ya mungkin itu yang bisa kami infokan ya dari Istana Anggur Riverside Pakis Kembar ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.